Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aditya, NIM O1A1200074, asal kelas B, jurusan Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan memaparkan materi tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Nah, poin yang pertama, apa itu sistem pencernaan? Jadi, sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Nah, pencernaan makanan pada manusia terjadi secara mekanis dan kimiawi. Nah, pencernaan mekanis adalah proses pengubahan ukuran makanan dari berukuran besar menjadi ukuran lebih kecil. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah proses pengubahan bentuk makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Poin selanjutnya, proses pencernaan makanan diawali sejak makanan masuk ke mulut dan berakhir di usus. Hasil pencernaan makanan yang berupa sari-sari makanan diserap tubuh melalui pembuluh darah di dinding. Selanjutnya, sari makanan itu siap diedarkan ke seluruh tubuh. Sementara itu, sisa pencernaan yang tidak dapat diserap dan digunakan tubuh akan dibuang melalui lubang pengeluaran. Poin selanjutnya, sistem pencernaan pada manusia terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan tersusun atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kelenjar pencernaan adalah alat yang menghasilkan enzim atau getah pencernaan. Kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Di sepanjang saluran pencernaan, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan secara kimiawi. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian-bagian sistem pencernaan yang dimulai dari mulut, yang merupakan pintu gerbang saluran pencernaan manusia. Proses pencernaan manusia dimulai dari waktu makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil oleh gigi sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah juga berperan dalam mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit oleh gigi dan mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Nah, di sini kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan air liur. Selanjutnya yang kedua adalah kerongkongan. Makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Yang ketiga, lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Asam lambung berfungsi untuk membasmi kuman dan virus makanan atau minuman yang dapat menyebabkan penyakit infeksi. Setelah selesai dicerna di lambung, otot lambung akan mendorong makanan agar bergerak ke usus halus. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. Nah, di sini ada organ tambahan seperti hati yang akan menghasilkan cairan empedu, kemudian menyimpannya di dalam kandung empedu. Cairan empedu terdiri dari kolesterol, garam empedu, bilirubin, air, serta mineral seperti kalium dan natrium. Cairan ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Ketika proses pencernaan makanan berlangsung, cairan empedu akan dialirkan ke dalam usus halus. Selanjutnya ada juga pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan insulin serta bertugas menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, protease, dan amilase. Enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Nah, selanjutnya, makanan yang dari lambung tadi yang sudah menjadi pasta atau kimus di dalam lambung akan didorong ke usus halus. Gerakan yang disebut peristaltik usus ini terjadi karena kontraksi dan relaksasi jaringan otot di dinding usus halus. Selanjutnya yang ketujuh adalah usus besar, yang berfungsi dalam menyerap air dan nutrisi yang tersisa dari sari makanan, sehingga menjadi lebih padat dan membentuk tinja. Yang kedelapan adalah rektum, merupakan sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsi organ pencernaan ini adalah untuk menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan menyimpannya. Saat ada feses masuk ke rektum, sensor yang berada di area tersebut akan mengirimkan pesan ke otak untuk menentukan feses tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. Dan yang terakhir adalah anus, merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia.
Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Selain itu, otot ini juga akan mencegah kita buang air besar secara spontan saat tidur. Nah, poin besar yang kedua adalah enzim pencernaan dan fungsinya. Nah, enzim pertama yang terdapat di mulut yaitu lipase, amilase, dan lisozim. Enzim lipase membantu pencernaan lipid atau lemak saat makanan mulai diproses di mulut dan juga membantu mempermudah penyerapan lemak di lambung dan usus halus. Selanjutnya ada amilase. Enzim ini bekerja pada pati makanan dan berfungsi menghancurkan karbohidrat kompleks ke rantai yang lebih kecil atau bahkan gula sederhana dalam bentuk maltosa. Selanjutnya ada lisozim. Enzim ini bersifat antibakteri, dapat melindungi dan melumpuhkan kuman ataupun bakteri. Selanjutnya pada lambung terdapat enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, enzim renin berfungsi untuk mengubah kaseinogen menjadi kasein protein susu, serta mengendapkan kasein susu. Lalu ada enzim lipase gastrik yang berfungsi untuk mengubah trigliserida menjadi asam lemak. Selanjutnya pada pankreas terdapat enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa dan glukosa. Lalu ada enzim lipase stepsin yang berfungsi untuk mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Serta ada enzim tripsin yang berfungsi untuk mengubah protein pepton menjadi asam amino. Nah, yang selanjutnya pada kelenjar usus ada beberapa macam enzim. Contohnya seperti enzim maltase yang berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Lalu ada enzim laktase yang berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan seterusnya. Nah, poin besar yang ketiga adalah penyakit yang disebabkan enzim pencernaan. Salah satunya adalah penyakit tukak lambung. Nah, tukak lambung adalah luka pada lambung yang menyebabkan keluhan sakit mah. Poin besar keempat, prinsip penyakit tukak lambung dalam menyebabkan penyakit. Nah, prinsipnya, ketika jumlah asam lambung dan enzim pepsin yang ada di dalam lambung berlebihan, mekanisme perlindungan dinding lambung dan usus akan bermasalah. Akibatnya, mukosa atau dinding lambung dan usus halus akan terkikis dan tidak mampu mempertahankan diri dari asam lambung. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penyakit tukak lambung. Dan poin besar yang kelima adalah obat penyakit tukak lambung. Untuk mengobati tukak lambung, fokus utamanya adalah dengan mengurangi zat asam di dalam lambung. Hal ini dilakukan dengan mengonsumsi obat penghambat asam lambung, obat pelindung lapisan dinding lambung dan usus halus, berhenti merokok, menghindari konsumsi alkohol, dan menjauhi makanan yang dapat meningkatkan asam lambung. Ada beberapa macam obat yang bisa diberikan. Yang pertama, penghambat pompa proton PPI digunakan untuk menurunkan kadar asam lambung dan meredakan gejala. Salah satu contoh obat ini adalah osameprazole. Selanjutnya, antagonis H2 dikenal sebagai obat penurun produksi asam lambung. Salah satu contoh obat ini adalah ranitidin. Lalu ada bismut subsalisilat. Obat ini berfungsi untuk melapisi dan melindungi luka dari asam lambung. Obat ini bekerja dengan cara membunuh organisme penyebab infeksi. Selanjutnya ada antibiotik yang bertujuan untuk membunuh bakteri H. pylori. Contoh antibiotik yang diberikan adalah amoxicillin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.